sehat semua kan? Jangan lupa ya, tetap stay at home dan jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Nah, Miss Laura mau bertanya, sudah pada bagi rapot belum? Sudah kan? Pasti nilainya pada bagus-bagus. Anak pintar. Oke, saat ini Miss Laura mau mengajak anak-anak semua untuk belajar matematika. Masih ingat nggak beberapa minggu lalu Miss Laura mengajarkan tentang apa? Ayo, masih pada ingat nggak? Ya, operasi hitung bilangan. Ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Jangan lupa tuh urutannya, kali, bagi, tambah, kurang. Oke, sekarang Miss Laura masuk ke pembelajaran berikutnya. Masih di operasi hitung bilangan, tapi di faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu apa sih, Miss? Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini ya, di papan tulis. Tapi sebelum Miss Laura tulis di papan tulis, anak-anak semua yang ada di rumah, coba siapkan dulu pulpen, siapkan dulu pensil, kertas, sama buku. Nah, supaya kita sama-sama belajar. Jangan Miss Laura nulis, anak-anak yang di rumah nggak nulis. Kita harus semua menulis. Sudah siap? Oke? Ready? Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang Miss Laura kasih. Soal contohnya ya. Tentukan faktor prima dari 100. Wah, Miss Laura, kok banyak sekali mesti 100, nggak ada yang lebih kecil. Ini udah kecil anak-anak. Faktorisasi prima nih, Miss Laura lingkarin nih. Gimana caranya? Tadi Miss Laura lupa di awal Miss Laura katakan kalau mempelajari faktorisasi prima ini berarti mempelajari tentang FPB dan KPK. Kalau belajar tentang FPB dan KPK berarti belajar tentang pohon faktor. Nih, ada 2 cabangnya. Oke, 100. Berapa kali berapa supaya bisa 100? 10 kali 10, Miss. Lebih gampang. Ya, betul. Tapi coba kalau dibagi 2. Nah, anggap ini 10, tangan Miss Laura. Kita lihat ya. Kalau 10 ini anggap 100. Sudah? Anggap 100. Kalau 100 ini 50 di kanan, 50 di kiri. Nah, itu kalau dibagi 2. Jadi kalau 100, ini anggap 100 tangannya, dibagi 2, 50 kanan, 50 kiri. Berarti kalau 100 dibagi 2 sama dengan 50, pintar. Oke, kalau 50 bisa nggak dibagi 2? Coba lihat lagi tangan Miss Laura. Anggap ini 50. Nih, 50 nih sama nolnya di sini. Nah, dibagi 2. Ini ada 20 ke kiri, ada 20 ke kanan. Tapi masih sisa 10, Miss. Nah, 10-nya ini kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. 5 ke kiri, 5 ke kanan. Berarti 50 dibagi 2 adalah betul 25. Nah, kalau 25 bisa nggak dibagi 2, Miss? Nggak bisa. Sekarang 25 itu berapa kali berapa? Ya, 5 dikali 5. Sampai sini pada paham ya? Ingat, faktorisasi prima itu berbicara tentang FPB dan KPK, berarti harus menggunakan pohon faktor. Oke, habis itu dilingkarin. Dilingkarin, dilingkarin, dilingkarin. Udah, Miss, itu doang. Tunggu dulu. Habis dilingkarin ini, anak-anak jangan lupa faktorisasi prima dari 100. Faktor prima dari 100 adalah 2 dan 5. Kok cuma 2 angka, Miss? Padahal kan 2-nya ada 2. 5-nya juga ada 2. Ya, Nak, karena cuman ada 2 dan 5. Kalau tadinya ada 2, 3, 4, dan 5, nah itu baru 2,3, 4, 5. Walaupun di sini ada 2 juga, tulis saja 1. 2-nya 1, 5-nya 1. Sampai di sini, pada paham gak? Masih gampang lah ya, masih cetil lah ya. Oke, sekarang Miss Laura kasih soal yang cukup sulit dan punya faktorisasinya banyak. Oke.
Coba 350. 350. Miss Laura tulis di sini. Kita gunakan apa? Pohon faktor. Betul sekali, pohon faktor. 350 coba langsung dibagi 5. 35 bagi 5 berapa? Ya, 7. Nolnya turunin. Oke, bisa? Nah, 70. 70 itu berapa kali berapa? 70 berapa kali berapa? Bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Coba lihat angka Miss Laura. 70. Ini anggap 70. Dibagi 2. Ini 30 ke kanan, 30 ke kiri. Sisanya 10. Nah, 10 ini dibagi 2 lagi. 5 ke kanan, 5 ke kiri. Berarti 30 tambah 5 sama dengan? Ya, 35. Berarti 70 dibagi 2 sama dengan 35. Nah, 35 berapa kali berapa? 5 kali 7. Nggak bisa lagi dibagi 3. Oke, sampai sini kita bulatin lagi. Dibulatin lagi. Nah, gitu ya. Bulatin lagi ya. Oke, lihat. Angka 5-nya. Angka 5-nya ada berapa, nak? Angka 5-nya ada 2, Miss. Oke, berarti ditulisnya berapa? 1 saja. Betul. Ada 5. Terus ada berapa lagi? Ada 2. Terus ada 7. Tapi diurutin. Yang kecil dulu di sini. Nah, di sini 2, di sini 5. Berarti faktor prima dari 350 adalah 2, 5, dan 7. Oke, sudah pada paham? Pada mengerti? Bisa? Oke, harus disangkutin ya di otaknya ya. Bisa nggak, Miss, kalau misalnya ditulis kayak gini dulu? Nah, ada misalnya anak-anak pada nanya. Misalnya 2 dikali 5 dikali 5 dikali 7. Atau 2 kali 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. Bisa, tapi ini bukan faktorisasi prima. Supaya mengetahui aja ada apa aja, angka berapa aja yang ada di 350. Tapi ujung-ujungnya jadinya 2,5,7. Paham sampai sini? Masih mau kita lanjut? Oke, satu soal lagi ya, faktorisasi prima ya. Faktorisasi prima, faktor primanya satu lagi. Oke, coba Miss Laura pengen yang ribuan. Ribuan. Yang ribuan itu hapus. Yang ribuan misalnya contohnya berapa lah ya? Contohnya 5.000. Yang gampang lah ya. Enggak deh. Contohnya bentar. Contohnya 1280 deh. 1280 ya soalnya ya. Oke, sekarang kita pakai pohon faktor 1280. Nah, ini kan angkanya genap. Berarti kalau genap itu dibaginya yang langsung yang kecil. 2 dibagi 640. 640 dibagi 2. Nah, 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Turunin nolnya, 320. Nah, 320 dibagi 2. 3 bagi 2, 1. Sisa 1. Turunin lagi 12 bagi 2, 6. Nolnya turunin. 160 bagi 2, 2 kali berapa supaya 16? 8. Turunin nolnya. Terus 2 kali 40. Terus sini ya, kita lanjut ya. 40. 2 kali 20. 2 kali 10. 2 kali 5. Berarti faktorisasi prima dari 1280 berapa? Dibulatin dulu, 1.
Tuh banyak banget duanya ya. 2, 2. Salah. 2, 2, 2, 2. Oke, faktorisasi primanya angka 2 dan angka 2 dan 5. Begitu seterusnya. Paham? Bisa? Pasti dong bisa. Kan kalian anak-anak pintar. Karena pintar adalah kita. Oke. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Coba nanti kalian kerjakan, bikin soal-soal atau kalian cari-cari di internet soal-soalnya untuk pembelajaran kalian supaya kalian gak lupa. Atau mungkin coba Miss Laura kasih contoh, Miss Laura kasih soal, terus kalian jawab, kalian komen nanti di bawah ya. Coba tentukan faktor prima dari 5.000. Wah, Miss kok langsung ribuan? Gak apa-apa. Ini PR. Tentukan faktor prima dari 5.000. Nanti kalau sudah ada yang mengerjakannya, bisa kalian komen di bawah ini gitu ya. Miss, aku udah kerja ini, hasilnya segini gitu. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai faktorisasi prima. Semoga kalian tetap sukacita, tetap sehat, tetap bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe supaya Miss Laura dan nanti Miss Lolita bisa mengajarkan semua pelajaran yang kami tahu. Bye-bye.